Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa lebih bersemangat dalam menjalankan aktivitas hari ini, terutama untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi kelas 5 tema 1, subtema 1, dan pembelajaran ke-1. Organ gerak manusia dan hewan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yaitu melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan dalam teks dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kali ini. Apa ada yang masih ingat? Apakah paragraf utama itu? Ayo, apa anak-anak? Iya, betul. Paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Jadi, setiap paragraf itu memiliki satu ide pokok. Nah, jika ide pokok suatu paragraf ada di awal kalimat, itu disebut dengan paragraf deduktif. Jika berada di akhir kalimat, disebut dengan induktif. Nah, coba kalian simak teks bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena yang dapat menggerakkan tulang. Fungsi tulang antara lain: 1. Sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. Yang ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. Dan yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Sedangkan fungsi otot atau daging antara lain: 1. Menggerakkan tulang. 2.
mempertahankan postur atau posisi tubuh. 3. Mengatur dalam saluran sistem tubuh. Dan yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel otot. Inti sel otot membentuk serabut otot. Serabut otot membentuk otot atau daging. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata bertulang belakang. 1. Sapi, jenis hewan mamalia, bergerak menggunakan 4 kaki, 2 kaki di depan dan 2 kaki di belakang. 2. Kelinci, jenis hewan mamalia, bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. 3. Katak, jenis hewan amfibi, bergerak menggunakan 2 kaki di depan dan 2 kaki di belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkan untuk melompat. 4. Ikan atau Pisces, bergerak menggunakan sirip dan ekor. Ikan bernafas menggunakan ingsan. Yang kelima, ular, jenis hewan reptil, bergerak menggunakan tubuhnya yang lentur karena terdapat ruas-ruas tulang. Hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. 1. Ubur-ubur, bergerak menggunakan tentakelnya yang ada di dekat mulut. 2. Kupu-kupu, bergerak menggunakan sayapnya yang tipis tetapi menempel kuat pada tubuhnya. Ketiga, siput atau moluska, bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir untuk memudahkannya berjalan. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Apa kesimpulannya, anak-anak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.